Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Pasti sudah siap ya. Semangat ya semuanya ya. Semangat, harus semangat dong. Yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar apa saja, Bu Dita? Nanti kita mau melihat, kemarin sudah lihat cara melompat, nanti kita akan praktek melompat. Wow, seru. Nah, nanti juga kita akan belajar lagi tentang ungkapan pemberitahuan dan lain sebagainya. Nanti diperhatikan ya. Oke. Nah, anak-anak, yuk kita mulai belajar lagi dengan buku tema 7. Yuk, kita ke pembelajaran 4, halaman 73. 73 nih, di sini kita akan membaca dulu, yuk. Kamu sudah berlatih menirukan gerakan hewan. Cobalah berlatih menirukan gerakan kucing sesuai lagu berikut. Nih, ini ada lagu Kucingku Belang 3. Ciptaannya siapa nih? Ciptaannya Pak Kasur. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya, meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Begitu. Nanti kalian bisa mencari lagunya di YouTube, ada di nanti di YouTube ada Kucingku Belang 3 ciptaannya Pak Kasur, pasti ada. Kalian boleh menyanyikan, menyanyi ya. Sekarang kita lihat halaman 74. Ini ada bacaan, ini apa ya ini ya? Yuk kita baca bersama-sama. Bagaimana cara temanmu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu? Buatlah ungkapan pemberitahuan. Isi ungkapan mengenai gerak kucing yang kamu tiru. Lakukan kegiatan secara berpasangan. Sampaikan secara langsung ungkapan pemberitahuan kepada temanmu. Tulislah kalimat yang disampaikan temanmu. Setelah mendengar ungkapan pemberitahuan yang kamu sampaikan, lakukan secara bergantian. Ini contohnya ini. Kalau kalian di sekolah, kalian bisa memberitahukan atau mengungkapkan ungkapan pemberitahuan kepada teman. Nah, karena kalian di rumah, kita cukup untuk melihat contohnya saja. Ini ada Siti dan Lani nih. Mereka saling mengungkapkan kalimat pemberitahuan dan juga menanggapinya. Nah, nih, ini Siti bilang, untuk menunjukkan gerakan kucing kelaparan, letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan Lani. Nah, ini memberitahu Lani. Nah, Lani jawab, oh begitu Siti, baiklah. Nah, ini adalah tanggapan Lani, sudah diberitahu. Baiklah, gitu. Atau terima kasih sudah diberitahu, bisa. Nah, sekarang kita lihat ini halaman 75. Ini ada hewan apa ini? Ada gambar apa ini? Ya betul, ini gambar katak. Nah, masih ingat kamu cara meloncat katak? Masih ingat tidak cara meloncat katak? Nah, sekarang kita akan menirukan. Karena kemarin kita baru membaca langkah-langkahnya, sekarang kita menirukan. Nih, pertama, kalian masih ingat tidak?
Jongkok, badannya jongkok, lalu tangan diletakkan di tanah. Lalu melompat, lalu berdiri. Nah, ini adalah gerakan ketika kalian berputar, memutar badan. Badannya diputar ke kanan atau ke kiri, boleh. Nah, ini. Nah, anak-anak, ini tugas kalian yang pertama. Nanti di video kalian mempraktekkan loncat kata ya. Di rumah kalian, misalnya di ruang yang agak lega begitu, atau di di dalam rumah saja atau di teras mungkin bisa. Itu kalian lompat kata dan membalikkan badan ya, meloncat berbalik arah gitu ya. Itu tugas yang pertama. Nanti di video minta tolong sama orang tua, papa atau mama untuk memvideo kalian ketika meloncat kata. Jelas ya? Itu tugas yang pertama. Lalu yang kedua, yuk kita perhatikan dulu. Nih, ada di pembelajaran 5 halaman 77 kita mau melihat. Di sini banyak sekali gambar-gambar hewan. Ada gambar hewan yang buas, ada yang jinak. Buas itu ganas. Kalau jinak itu hewan yang bisa disayang, bisa dipelihara, tidak memangsa begitu ya. Itu hewan jinak. Kalau hewan buas itu bisa memangsa orang, bisa memangsa hewan lain, itu agak buas. Nah, sekarang kita bedakan yuk. Nih, yang pertama gambar ikan. Ini termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ya, ini ikan adalah hewan jinak. Kalau ular, dia bisa memakan hewan lain ya. Ini termasuk hewan buas. Buaya, ya hewan buas, bisa memakan hewan lain. Kupu-kupu, jinak atau buas? Jinak. Harimau, buas ya. Kalau ayam, jinak ya, pinter. Jadi ada 3 hewan buas dan 3 contoh hewan jinak. Nah, yuk sekarang kita perhatikan. Nih ada penjelasannya nih supaya kalian lebih tahu lagi hewan jinak dan hewan buas. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, tidak boleh sembarangan. Nah, ini tulis 1 ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Coba lihat, ini ada teks ini. Coba mana kalimat pemberitahuan? 1 saja. Nah, ini semua itu termasuk ungkapan pemberitahuan. Kita jadi tahu, oh hewan jinak itu apa, hewan buas itu apa, hewan jinak itu berbahaya atau tidak, hewan buas itu berbahaya atau tidak, cara merawatnya bagaimana, boleh dipelihara atau tidak. Nah, ini adalah pemberitahuan. Ini semua adalah ungkapan pemberitahuan. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh. Tulis 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Coba, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Ini contohnya. Nah, nanti kalian bisa membuat atau memikirkan lagi contoh kalimat pemberitahuan kalau kalian supaya berhati-hati dengan hewan buas. Ini contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau misalnya. Jangan memberi makan hewan buas secara sembarangan misalnya. Tidak boleh mendekati hewan buas misalnya, karena berbahaya misalnya. Itu contoh-contoh kalimat pemberitahuan. Kalian bisa cari lagi nanti ya. Nah, ini seperti yang kemarin. Ini tentang kelompok-kelompok hewan.
yang jumlahnya berbeda-beda. Nih ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, 42 ekor ular. Wah, hewan buas semua ya ini ya. Nah, seperti kemarin, nih di sini ada soal, tapi ini cukup dimengerti dulu saja. Kemarin kalian sudah mengerjakan banyak toh. Ini dimengerti supaya kita nanti bisa mengerjakan yang bawahnya. Ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah apa? Hewan ular, pinter, ada 42. Hewan yang paling sedikit adalah apa? Harimau, ada 15, pinter. Titik-titik lebih banyak dari ular. Apa yang lebih banyak dari ular? Oh, ini salah ini. Ini ular ini diganti harimau. Ini salah ketik ini. Titik-titik lebih banyak dari harimau. Apa yang lebih banyak dari harimau? Ular. Titik-titik lebih banyak dari harimau, yaitu lebih sedikit dari harimau. Buaya, pinter. Urutan hewan yang paling banyak dari yang paling banyak, ular, buaya, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit, harimau, buaya, lalu ular. Sudah mengerti ya ini ya anak-anak ya? Kalian sudah mengerjakan kemarin dengan pinter-pinter. Nah, ini keterangan yang di bawah ini yang akan kita pelajari. 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Oh, ini harimau harusnya. Harimau. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, kita bisa membandingkan sekarang di bawah ini halaman 81. Ini sebagai tugas kalian yang kedua. Nanti kalian diminta untuk menuliskan lebih dari atau kurang dari di sini. Misalnya nomor 1, di sini ada angka 45, di sini ada angka 65. Nah, 45 bagaimana dengan 65? 45 kurang dari 65. Bisa ya anak-anak ya? Nanti dikerjakan nomor 1 ini, nomor 1, lalu nomor 2, 3, 4, dan 5 sampai nomor 5 halaman 81 dan 82. Itu sebagai tugas kalian yang kedua. Tadi tugas yang pertama adalah menirukan gerakan kata yang lompat-lompat. Nah, lalu tugas yang kedua itu menulis lebih dari atau kurang dari buku halaman 81 dan 82. Ditulis angkanya ya supaya Berita dan Pupur tahu angkanya berapa. Nah, sudah jelas ya anak-anak ya. Tugasnya ada 2, dikerjakan dengan semangat. Jangan lupa dikumpulkan ke Berita dan Pupur. Semangat mengerjakan. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tematik ya, sudah mempraktekkan melompat seperti kata. Kemudian sudah belajar tentang membandingkan pelajaran kemarin. Bilangan mana yang lebih banyak lebih sedikit. Nah, anak-anak, kita sekarang tutup pembelajaran tematik pada hari ini. Tapi jangan lupa nanti kita akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Yuyun. Ya, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami belajar. Berkatilah kami dalam belajar dan kegiatan selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, nanti kita akan perhatikan ya pembelajaran bahasa Inggris. Semangat anak. Semangat.